Halo teman-teman, dengan saya Ngakan. Nah, kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang obat pada renin angiotensin aldosteron system. Nah, sebelum kita ke materi, sebaiknya kita mencari tahu apa sih pengertian dari renin angiotensin aldosteron system. Sistem renin angiotensin aldosteron (RAAS) merupakan sistem endokrin penting dalam pengontrolan tekanan darah. Mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah melebihi normal atau hipertensi melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme (ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam pengaturan tekanan darah. Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE) dan angiotensin receptor blocker (ARB) merupakan dua obat antihipertensi yang saat ini banyak digunakan. Kedua obat tersebut bekerja dengan mengendalikan SRAA, namun ACE dan ARB dikatakan belum sepenuhnya efektif karena menghasilkan efek supresi SRAA yang inkomplit. Hal tersebut akhirnya membatasi potensi terapeutik kedua obat tersebut. Inhibitor renin mengalami perkembangan sebagai pilihan yang dapat memblok pada level yang tertinggi dalam SRAA. Inhibitor renin memblok angiotensin 1 dan angiotensin 2, sehingga tidak ada aktivasi pada reseptor angiotensin tipe 1 (AT1). Nah, kalian sudah dengarkan tadi pengertian dari sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAS. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat pada renin angiotensin aldosteron system atau RAAS yang dihubungkan dengan patofisiologi penyakit. Yang pertama, angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. Mekanisme kerja ACE inhibitor yaitu menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga menjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Selain itu, degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACE inhibitor. Nah, kalian sudah dengarkan penjelasan tentang mekanisme kerja obat pada renin angiotensin aldosteron system atau RAAS yang dihubungkan dengan patofisiologi penyakit. Kali ini, saya akan menjelaskan pada kalian apa saja contoh-contoh sediaan obat pada renin angiotensin aldosteron system atau RAAS yang terdapat di pasaran. Yang pertama, captopril. Captopril adalah jenis obat yang bermekanisme dengan cara angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. Obat captopril ini termasuk golongan jenis obat generik yang berindikasi untuk pasien yang mengalami penyakit hipertensi dan gagal jantung kognitif. Dosis yang terdapat dari obat captopril ini sebagai berikut. Yang pertama, pasien dengan penyakit hipertensi ringan sampai sedang meminum obat captopril dengan dosis awal 12, mg, diminum dengan jangka waktu 2 kali 1 hari. Dosis pemeliharaan 25 mg, diminum dengan jangka waktu 2 kali 1 hari. Yang dapat ditingkatkan selang waktu 2-4 minggu hingga diperoleh respon yang sangat memuaskan. Dosis maksimum 50 mg, diminum dengan jangka waktu 2 kali 1 hari. Yang kedua, pasien dengan penyakit hipertensi berat. Pasien dengan penyakit hipertensi berat dapat mengkonsumsi obat captopril dengan dosis awal 12,5 mg, diminum dengan jangka waktu 2 kali 1 hari. Dosis dapat ditingkatkan bertahap menjadi maksimum 50 mg. Diminum dengan jangka waktu 3 kali 1 hari. Dosis captopril jangan melebihi 150 mg per hari. Yang ketiga, pasien dengan usia lanjut.
Pasien dengan usia lanjut dianjurkan penggunaan dosis awal yang rendah, mengingat kemungkinan menurunnya fungsi ginjal atau organ lain pada penderita usia lanjut. Yang keempat, pasien dengan usia anak-anak dan remaja. Pasien dengan usia anak-anak dan remaja meminum obat captopril dengan dosis awal 0,3 mg per berat badan sampai maksimum 6 mg per berat badan per hari dalam 2-3 dosis, tergantung respon. Yang pertama, cara penggunaan obat captopril. Obat ini diminum pada saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang kedua, kontraindikasi obat captopril. Penderita yang hipersensitif terhadap captopril atau penghambat ACE lainnya seperti wanita hamil atau yang berpotensi hamil, gagal ginjal, dan aortic stenosis. Yang ketiga, efek samping obat captopril yaitu proteinuria, peningkatan ureum darah, dan kreatinin idiosinkratik. Sekian dari penjelasan tentang obat pada renin-angiotensin aldosteron system atau RAAS. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kalimat yang tidak tepat, saya beserta kelompok 6 meminta maaf dan terima kasih.